Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran wa ba'du. Ya, tanpa berlama-lama saya akan menyampaikan 7 atau 8 perkara atau hal-hal yang dapat membuat seseorang doanya itu sulit untuk terkabul, atau hal-hal yang dapat menghambat terkabulnya doa. Ya, yang pertama yaitu berbuat dosa dan maksiat. Ya, seperti yang kita ketahui, berbuat dosa dan maksiat adalah perbuatan buruk yang pasti semua umat manusia melakukannya, pasti. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Dan berbuat dosa dan maksiat ini akan menimbulkan bintik-bintik di dalam hati kita, yaitu bintik hitam. Dan itu jika semakin banyak dan semakin diteruskan, maka membuat hati kita keras dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat Allah murka kepada kita hingga doa-doa kita tidak dapat terkabulkan. Dan yang kedua, berbuat zalim pada sesama. Dan ini juga perbuatan yang tidak boleh dilakukan untuk sesama manusia, ya. Karena perbuatan ini sangatlah berdosa, karena kita bisa mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan dosa juga dari orang yang telah kita zalimi. Dan yang ketiga, memutuskan silaturahmi. Ya, memutuskan silaturahmi ini ada hadisnya. La yadkhul jannah qati', yakni qati'ur rahmin. Tidak akan masuk surga qati', pemutus, tidak akan masuk surga pemutus, yakni qati'ur rahmin, pemutus silaturahmi. Ya, karena kita bentar lagi akan lebaran, insyaallah mungkin 13 hari lagi atau 14 hari lagi. Ya, nanti usahakan di saat waktu lebaran kita menyambung kembali silaturahmi kepada saudara kerabat kita, agar hubungan darah selalu terjalin di antara saudara-saudara kita. Dan yang keempat, tidak membaca tahmid dan sholawat. Nah, dan ini sangatlah buruk seseorang jika sehari-harinya tidak pernah membaca tahmid atau sholawat kepada Rasul atau istighfar dan lain-lain. Hal-hal yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, jika kita tidak mengucapkannya, itu sangatlah buruk. Berarti itu menandakan hati kita yang telah hitam kelam atau telah buruk. Dan yang keempat, berdoa dengan tergesa-gesa. Yakni berdoa dengan tergesa-gesa adalah kita berbicara di dalam doa kita atau di dalam hati kita, misalnya, kenapa doa saya tidak dikabul-kabulkan, padahal saya sudah berdoa setiap hari. Nah, ini adalah bentuk doa yang tergesa-gesa dan Allah tidak menyukai ini. Dan yang ke-6, berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk syirik besar. Tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dapat memberi manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Jika kita berdoa kepada selain Allah, maka kita telah berbuat syirik dan kita telah berbuat zalim dengan kezaliman yang besar kepadanya. Dan yang ketujuh, jarang berbuat kebaikan. Dan ini, jarang berbuat kebaikan ini akan menutup hati kita dengan bintik-bintik hitam sehingga kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8, tidak bersungguh-sungguh untuk taat dan beribadah. Ya, sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk taat dan selalu rajin dalam beribadah. Mungkin ada 1 hari, 2 hari, atau beberapa saat yang membuat kita malas, tapi jangan jadikan malas itu setiap hari atau selalu malas. Jangan. Kita dianjurkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Dan ke-9, bosan dalam beribadah. Ya, sifat bosan ini sangatlah sifat tercela, ya. Apalagi bosan dalam beribadah. Ini sangatlah tidak baik dan sangat tidak disukai Allah. Jika seorang merasa bosan dalam beribadah, maka seseorang akan malas berdoa dan semakin jauh dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin 9 perkara ini, ada 9 hal-hal ini yang dapat saya sampaikan. Ya, sebelumnya mohon maaf jika ada keseliruan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.